Halo, sahabat dunia bidan. Senang ya masih bisa bertemu kembali atau bersua kembali. Lama udah nggak live ya, lama karena aku memang prepare ya. Lama nggak bersama kalian, lama nggak membersamai kalian. Aduh, ini ternyata bolong. Kita lagi ada di Eropa ya, ini ya, ada di mana, ada di Essen. Ada nggak yang bergabung ya? Kita ada di Essen, tepat di Jerman ya, ada di Jerman, tepatnya di Essen. Jadi mungkin ada yang ingin didiskusikan tapi memang lama ya, aku nggak apa istilahnya ya, aku nggak live itu lama. Jadi memang aku prepare mulai dari mengurus visa, pokoknya banyak ya yang disiapin ya untuk sampai di Jerman ini. Jadi memang kalau kita ke Europe memang beda ya, ke Eropa itu beda. Bedanya kita pakai visa Schengen ya, kita lebih susah buat masuknya. Tapi kalau kita itu udah istilahnya dibolehin masuk ke negara Schengen ya, terutama visa kita itu adalah visa Jerman, itu lebih mudah ya di approve terutama untuk kalau kita mengajukan visa lagi, asalkan selama di Jerman kita jangan melakukan kesalahan ya, sekecil apapun. Jadi aku sharing aja pengalaman aku kemarin. Tap layar dong biar ada yang nonton gitu, tap layarnya. Jadi pengalaman aku kemarin melalui imigrasi di Jerman itu, memang di Jerman itu kan lebih ketat ya, jadi beda dengan imigrasi yang lain gitu. Dan aku sendiri bahasa Inggris aku itu kurang begitu bagus gitu, jadi asal bisa gitu aja. Terus pengalaman aku berikutnya kemarin itu, kan memang di Jerman itu kemungkinan untuk warga yang keluar daripada Jerman itu dikit banget gitu, yang masuk ke Jerman, atau mobilitasnya orang yang, karena memang susah ya masuknya ke Jerman itu susah. Terus kalau yang kemarin itu pengalaman aku pas di imigrasi di Jerman itu, aku salah masuknya itu harusnya aku masuk ke lokasi atau tempat di mana para pelancong atau pendatang ya yang seperti saya ini, tapi tidak apa ya istilahnya, tidak apa ya, jadi dibedakan yang memang mereka udah memiliki paspor Europe sama paspor yang bukan dari Europe. Kalau aku kan paspornya paspor Indonesia ya, jadi paspor Indonesia itu melewati tempat tersendiri gitu ya. Itu sharing aja lah ya. Ini ada pertanyaan, waduh ini pertanyaannya aku kayaknya nggak menguasai nih. Bu Bidan, adik aku umur 10 tahun tapi masih suka ngompol malam di kasur, sebelum tidur pipis dulu ya. Padahal sebelum tidur udah pipis dulu, karena memang apa ya istilahnya ya, anak aku juga dulu sampai ya kelas 4 itu juga masih ya, tapi nggak terusan. Kalau dia stres, kalau dia ini itu dia ngompol, tapi nanti apa istilahnya ya, berjalannya waktu dia udah nggak ngompol lagi gitu. Kalau untuk masalah ini kayaknya di anak ya, aku kurang memahami ya Bunda, mohon maaf gitu.
Bu Bidan sehat selalu. Oke, thank you very much ya. Oke, terima kasih. Jadi ini suasananya pagi ini aku jalan sendiri keluar apartemen ya. Jadi keluar apartemen, emang di sini ini orangnya sepertinya individualis ya. Jadi nggak bisa kita terus langsung kenal sama orang ketika tidak ada momen ya. Jadi di Jerman ini memang orangnya sepertinya individualis gitu ya, sepertinya. Jadi mereka dan privacy itu memang benar-benar dijaga gitu. Makanya aku nggak berani, itu ada anak-anak gitu, aku nggak berani, apalagi untuk tampilin muka mereka, nggak berani. Oh, bisa disemplak sayanya gitu ya. Mereka benar-benar menjaga privacy. Promil yang bagus ya, karena aku nggak ada ini ya, apa istilahnya, nggak ada yang endorse. Nggak ada yang endorse ya, yang umum-umum aja ya. Promilnya ya jaga, apa, pola makan ya, pola makannya dijaga, terus istirahatnya juga dijaga, lakukan HS ya, paling tidak 3 hari sekali atau seminggu 2 kali, kalau bisa ya seminggu 3 kali gitu. Masalahnya apa? Ada burung besar-besar di sini. Masalahnya kalau apa ya, promil tadi, apa, bicara tentang promil ya. Kalau HS-nya itu jarang-jarang, itu susah ya. Harapannya nanti seumpama 2 hari sekali itu HS ya, itu miliknya bapaknya itu masih ngendon di dalam uterus. Nah, nanti sewaktu-waktu bunda terjadi yang namanya ovulasi, nanti udah ada yang ready gitu. Biasanya kalau yang ready itu adalah yang anak perempuan kayak gitu. Itu ada seseorang lewat, tapi nggak apa-apa, aku tutupin ya biar nggak kelihatan. Terima kasih yang udah follow, yang belum follow. HPL USG sama bidan beda, Bu Bidan. Jadi ngikutin yang mana? Tergantung. Jadi kita nggak bisa, oh enggak, harus ngikutin yang USG, harus ngikutin yang apa namanya, HPL dari bidan misalkan. Enggak. Jadi tiap case itu beda-beda ya, kasusnya beda-beda gitu. Mengapa? Ya, jadi gini Bunda, kalau USG-nya itu masih katakanlah 16 minggu ke bawah ya, 16 minggu ke bawah, itu masih bisa dibilang akurasinya tinggi. Tapi kalau udah katakanlah 20 minggu kayak gitu ya. Sore, oh di sini masih pagi, say. Say, di sini pagi. Masih pagi dan dingin lagi. Ini sore ya, jam 5 ya. Oke. Tadi ngomongin apa ya? Oh ya itu. Jadi kalau bunda itu headnya rutin, bener-bener rutin. Misalkan kalau maju ya maju 2 hari, maju 2 hari terus. Misalkan nggak 2 bulan sekali atau nggak sebulan 2 kali, itu nggak apa-apa gitu. Jadi nggak apa-apa untuk menstruasinya, untuk ininya, istilahnya kalau menstruasinya bisa rutin seperti itu, bisa dipakai, mirip, bisa menjadi jaminan bahwa itu bisa menjadi patokan HPL. Tapi kalau menstruasinya itu nggak rutin, itu yang nggak bisa kayak gitu ya Bunda. Jadi pakai USG. Jadi kita harus melihat case-nya bagaimana gitu. Kasusnya bagaimana. KBIUD bagus apa ya, Bu? Maksudnya bagus apa? Bagus apa itu maksudnya gimana ya? KBIUD itu bagus sih ya. Bagus karena dia nggak mengandung hormon ya, nggak mengandung hormonal. Ya, jadi kalau KBIUD yang KBIUD itu ada 2 ya, ada yang hormonal, ada yang non hormonal.
Yang hormonal itu dia KBIUD-nya biasanya mahal ya. Kalau yang hormonal ya alatnya aja 2.500.000 kalau dulu, nggak tahu sekarang ya harganya berapa, belum lagi jasanya ya. Kalau bunda kok harganya di bawah itu, berarti bisa dipastikan yang non hormonal begitu. Kalau yang non hormonal itu hanya secara mekanis aja, berarti kan gitu ya, secara mekanis dia memberikan apa istilahnya ya, memberikan perlindungan terhadap kehamilan gitu ya, secara mekanis. Jadi dia nggak bakalan mempengaruhi sistem tubuh, itu enaknya gitu ya. Nggak mempengaruhi sistem tubuh itu gimana, jadi menstruasinya tetap biasa aja, nggak ya kayak KB kayak gitu ya. Terima kasih yang udah follow, yang belum follow di follow ya. Bulan lalu tanggal 19, sekarang 23, belum haid juga. Apakah siklusnya normal? Jadi siklus menstruasi itu ada siklus pendek, ada siklus panjang. Jadi selama durasinya itu, menstruasinya itu 21 sampai dengan 35 hari itu masih bisa dikatakan normal gitu. Normalnya itu ada 28 hari gitu. Kalau 28 hari itu adalah normal ya siklus menstruasinya. Tapi kalau masih bisa dibilang normal itu maju 7 hari, mundur juga 7 hari gitu ya. Makasih jawabannya, sama-sama. Jangan lupa buat di follow ya say. Kalau keguguran di tespek garis 2 gimana itu? Oke. Jadi bayinya jatuh gitu aja ya. Aku takutnya kena ini sama yang namanya TikToknya. Jadi ketika bayi itu jatuh ya, yang bunda tes itu sebenarnya itu bukanlah bayinya, itu bisa dibilang gitu ya. Jadi umpama gini, umpama aku analogikan aja ya, aku analogikan bahwa ada kucing di dalam suatu kamarnya itu adalah rahim atau uterus ya. Kucing di dalam kamar ya, kucingnya itu otomatis kan dia BAB ya, kucingnya BAB. Wajahnya aneh ya pakai filter, kucingnya BAB. Nah, yang di tes itu, yang di tespek itu adalah BAB-nya. Jadi baunya bagaimana? Oh, masih ada BAB-nya kayak gitu. Nah, setelah kucingnya udah nggak ada ya, diambil lah sudah ya. Kok gini ya wajahnya, kena sinar gitu. Jadi ketika ininya udah diambil ya, babynya udah nggak ada di itu. Akan tetapi ya, babynya udah nggak ada dan secara otomatis itu kotorannya masih ada di dalam kamar tersebut, dan itu dites ya, sama dengan bayi gitu. Jadi yang dites itu bukan babynya masih ada atau enggak, atau hidup atau enggak ya, tapi yang ditespek adalah hasil daripada pembentukan plasenta begitu ya. Otomatis ya masih ada terus gitu. Jadi itu nggak bisa, garis 2 itu nggak bisa dikatakan atau dijadikan patokan ya untuk bahwa ini masih yang namanya kehamilan itu masih atau tidak, nggak bisa dijadikan patokan ya. Selalu ada garis 2, biasanya sampai nanti sekitar 10 hari 2 minggu itu biasanya juga masih ada, tapi udah mulai luntur kayak gitu. Arai Bu Bidan 39 minggu 4 hari mengalami kontraksi dari subuh, tapi sekarang berkurang, tapi perut kenceng, gimana ya? Jadi tanda-tanda persalinan itu adalah adanya pembukaan. Ada pembukaan enggak gitu ya. Memang ada kontraksi ya. Kontraksi, bagaimana kontraksinya? Kontraksinya itu apa istilahnya? Dia continue ya, kontraksinya continue. Jadi enggak terus kontraksi terus hilang gitu, enggak ya. Kontraksi, habis kontraksi terus ada orang, aku alihkan.
ya kontraksi, habis kontraksi kontraksinya semakin lama semakin sering, semakin durasinya semakin panjang ya, kontraksinya itu semakin pendek kayak gitu. Jadi semakin lama semakin sering semakin kuat begitu. Nah, kalau belum seperti itu ya ditunggu aja dulu gitu. Atau mungkin Bunda kalau penasaran ya datang aja ke tenaga kesehatan. Siapa tahu udah ada pembukaan. Cuman kontraksi itu kan kadang ada kelemahan juga gitu. Ada kelemahan, ada istilahnya uterusnya itu capek. Dengar ya apa yang mereka katakan, aku juga nggak paham karena mereka pakai bahasa Jerman aku nggak ngerti, bisanya bahasa Inggris walaupun hanya dikit-dikit gitu ya. Jadi harus ada pembukaan ya, itu yang intinya. Kalau persalinan mungkin ada pengeluaran atau body show ya, ada lendir campur sama darah gitu. 25 minggu kalau duduk perut bagian atas di bawah pada suka ngap, normalkah? 25 minggu itu udah mulai membesar ya, dikit gitu. Jadi belum membesar banget tapi udah mulai membesar. Oh, hari ini mulai rame ya. Kapan hari itu sepi banget. Jangan lupa di follow ya. Terima kasih Besti udah di follow. Bu, pasang IUD bisa hubungan kapan saja bisa, itu asalkan udah nggak ada apa istilahnya itu langsung ya sebenarnya. Cuman kalau masih biasanya kadang kan orang kan ada rasa nggak nyaman kayak gitu ya, ada rasa kram-kram atau mungkin ada sedikit keluar darah kayak gitu. Nah, itu ya ditunggu dulu ya, nggak ada batasan sih sampai kapannya gitu. Aku telah 7 hari dites garis sudah tebal, kok malah haid? Ya mungkin karena faktor hormonal ya Bunda. Di tes packnya garis tebal. Bu Bidan, kalau hamil muda boleh nggak makan nangka? Makasih. Sebenarnya boleh-boleh aja, cuman jangan banyak gitu ya. Jangan lupa di follow ya say. Terima kasih yang udah follow. Aman nggak janin saya? Urin saya positif protein. Oh, urin positifnya proteinnya ya. Tensi normal, gula darah normal, hamil 4 bulan. Harus di cover dengan ini aja ya, harus di cover dengan tenaga kesehatan terus ya kalau proteinnya positif gitu. Biasanya nanti diikuti sama tensinya biasanya nggak berbarengan gitu, nggak berbarengan, nanti nyusul, terkadang seperti itu. Jadi harus di cover terus apakah benar-benar itu protein positif saja dan proteinnya positif berapa, itu kan juga harus dilihat terus, di cover gitu. Tapi dari subuh nggak enak perut, kayak mau haid, masuk pinggang. Ini yang mana ya pertanyaannya? Yang persalinan ya? Iya, ya datang aja ke tenaga kesehatan biar dicek ya, biar dilihat. Kadang kita ngerasa oh ini aku nggak ngerasain kontraksi, aku hanya nggak enak lah. Sebenarnya ada kontraksi karena apa? Tiap orang itu beda-beda ya, tiap orang beda-beda. Bagaimana sih menganggap atau batas ambang rasa sakitnya itu beda-beda. Kadang ada yang orang enggak apa-apa, aku cuma kadang pengen ke belakang gitu aja. Beda di mana? Kepo ya. Aku ada di Jerman say. Jadi aku ada di Jerman, ada di Essen begitu. KB IUD kenapa lemas, pusing, tanda apa ya? Mungkin faktor psikologis ya, bisa jadi karena faktor psikologis. Sebenarnya kalau KB IUD nggak ada kok pengaruhnya itu ya, pusing, lemes ini nggak ada ya, karena nggak mengganggu sistem tubuh begitu. Kalian mau spill apa? Spill daun ya. Ini ada di Jerman, jadi musimnya lagi musim gugur. Nah ini daunnya cantik ya. Dulu aku pengen banget ini sama daun ini ya, kayak terobsesi sama daun ini. Ternyata ya kayak gini aja, daunnya sama di rumah begitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pisces.
musimnya musim gugur. Jadi ini mendekati musim gugur, mendekati musimnya musim apa ya, udah mulai dingin kayak gitu. Dari bentar lagi ini meranggas semuanya, tinggal batangnya aja sama ranting-rantingnya. Habis itu turun salju kayak gitu. Mau tanya, setelah lepas KB Ayu, lepas KB 3 bulan bisa mens lagi itu berapa bulan ya? Tiap orang beda-beda gitu. Gini, oke. Jadi tiap orang beda-beda. Kalau rata-rata ya, KB-nya 3 bulan ya. Kalau rata-rata itu 7 bulan Bunda. 7 bulan itu bisa menstruasi rutin rata-rata ya, tapi ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat kayak gitu. Daunnya sama, cuman daun ini nih yang enggak sama biasanya. Kalau di Indonesia kan nggak ada ini ya, daun ini enggak ada ya, harus sabar dan minim 7 bulan Kak. Bukan minim ya, rata-rata. Jadi rata-rata sama minimal tuh beda. Ada kok yang lebih cepat daripada 7 bulan begitu ya. Udah ya, aku mau jalan-jalan ke taman yang sebelah sono gitu. Atau mungkin aku tetap pakai ini aja ya, aku mau jalan. Itu ada anak ya. Aduh, ini sih. Gimana nih? Gini ya. Oh, gini ternyata. Oh iya, bisa sudah. Ya, bisa tahu ya. Mau di spill apa? Pohonnya ya, pohonnya sama say. Mau di spill suhunya, mana bisa saya nyepil suhu kalau kayak gini. Cuman kalau di sini ya, ini privacy itu benar-benar dijaga gitu. Ini ada pertanyaan lagi nih. Nggak ada kursi di sini, ada kursi di situ. Aku duduk sini aja deh. Kalau di sini tuh nggak ada debu, gitu ya. Ini apa ya ini ya? Bayi 10 bulan diare, udah 3 hari pup cair warna hijau lendir, udah dikasih zinc sama laktobe, tapi masih pup. Tapi udah jarang, nggak sesering sebelumnya ya. Ditunggu aja Bunda. Jadi laktobe itu kan juga memperbaiki sistem pencernaan, zinc juga memperbaiki sistem pencernaan kayak gitu. Jadi kita harus apa istilahnya, sabar, nggak bisa instan ya. Beda dengan kalau Bunda berikan ini pemampet, apa namanya, pemampet kalau diberi pemampet ya, tapi resiko kalau bayi itu kan nggak boleh dikasih itu ya. Jadi harus diberikan seperti laktobe, itu udah bener. Jadi kalau dikasih yang namanya penghenti itu berat. Kalau memang ada yang namanya nggak beres, nggak bagus ya, mungkin ada infeksi atau apa yang lainnya, itu biasanya atau harusnya dia kan harus keluar ya. Kalau nggak keluar dia justru bakteri itu kan beranak pinak ya. Nah, nanti malah justru bikin kembung, nggak masalahnya nggak karu-karuan malahan ya. Itu ada orang yang joget-joget, ternyata di sini ada yang nge-TikTok juga ya. Lucu. Begitu ya. Oke. Aku mau foto-foto dulu, mohon maaf. Aku berhenti dulu, mungkin
1, 2 atau berapa jam ya, nanti aku bakalan live lagi. Jangan lupa ya buat di follow ya. Aku mau jalan-jalan dulu ke sekitar Essen ini gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.